Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian singkat kita untuk mengisi waktu iktikaf kita, khususnya bagi para jamaah travel Alia yang mengikuti umrah paket akhir Ramadan. Kita melanjutkan pembahasan yang keempat dari amalan-amalan yang pahalanya akan mengalir ketika kita sudah meninggal dunia, yaitu risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Yang keempat adalah gharsun nakhli, menanam pohon kurma. Keutamaan ini telah berlalu pada hadis Anas bin Malik yang telah kita sampaikan di awal pertemuan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautih. Ada 7 amalan bagi seorang hamba yang pahalanya akan terus mengalir hingga ia meninggal dunia. Nah, di antaranya adalah au gharasa nakhlan, itu orang yang menanam pohon kurma. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pohon kurma ini adalah pohon yang istimewa. Telah terdapat keutamaannya di dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa beliau memperumpamakan pohon kurma dengan seorang muslim. Nabi SAW bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Sesungguhnya di antara pohon ada yang tidak gugur daunnya, dan dia adalah permisalan seperti seorang muslim. Wa innaha mathalul muslim, dan pohon tersebut itu seperti seorang muslim. Dan dalam sebagian lafaz Nabi SAW mengatakan inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya di antara pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Wahyan nakhlah, yaitu pohon kurma. Ya. Jadi menanam pohon kurma. Pohon kurma memiliki keutamaan yang banyak, memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Sebagaimana seorang muslim, keberadaan seorang muslim itu adalah keberadaan yang bermanfaat. Kemudian saya menjelaskan bahwa di antara keutamaan atau keutamaan dari pohon kurma, la yakhlu juz'un minha fil ghalib min faidah. Ya, tidak ada satu bagian pun dari pohon kurma secara umum yang tidak memiliki manfaat. Linnasi wad dawab, baik manusia, ya baik bagi manusia maupun bagi hewan ternak. Ya. Dan yu'addu samaruha min anfa'i as-simar. Buahnya dianggap sebagai buah yang paling bermanfaat. Walahu halawatun la tudaniha halawah, dan dia memiliki rasa manis yang tidak ada bandingannya. Belum lagi qalbuha, jantungnya yang disebut dengan al-jummar, itu bisa memberi banyak manfaat, ya, bagi berbagai macam olahan-olahan makanan yang bisa bermanfaat bagi tubuh manusia. Belum lagi juga dahan-dahannya itu bisa bermanfaat untuk rumah-rumah kaum muslimin. Makanya Nabi SAW juga mengatakan masalul mu'min masalun nakhlah. Perumpamaan seorang muslim itu seperti perumpamaan pohon kurma. Ma akhadta minha min syai' nafa'aka. Tidaklah engkau mengambil satu bagian dari pohon kurma, melainkan itu memberi manfaat bagimu. Sebagaimana seorang muslim memiliki manfaat bagi orang-orang di sekitarnya apabila berpegang dengan ajaran Islam yang sungguhnya.
manusia akan mendapatkan manfaat yang banyak dari keberadaan seorang muslim, dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan muamalahnya, dengan akhlaknya. Nah, seperti itulah pohon kurma. Sehingga dianjurkan bagi siapapun untuk menanam pohon kurma, karena pohon ini adalah pohon yang paling bermanfaat. Namun Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa hadzal ajrul azim yasmalu jami'al asjar. Dan pahala yang besar ini mencakup seluruh pohon yang ada. Jadi memang di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan secara khusus keutamaan yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia apabila menanam pohon kurma. Namun Syekh Abdul Razak hafizahullah membawa makna ini kepada yang lebih umum. Jadi semua pohon. Ya. Wa inna ma khussatin nakhlatu bizikri fil hadis as-sabiq litamayyuziha wa kathrati fawaidiha. Hanya saja memang dikhususkan penyebutan pohon kurma di dalam hadis yang tadi kita bacakan karena memang memiliki keutamaan tersendiri. Ya, memang istimewa kalau pohon kurma. Jadi kalau mau yang manfaatnya paling banyak, ya tanamlah pohon kurma. Namun bukan berarti menanam pohon selain kurma tidak mendapatkan manfaat, tidak menjadi sebab pahala terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Fa kullu man zara'a syajaratan fantafa'a bihan nas wad-dawab wat-tuyur kanat sadaqatan lah. Maka setiap siapapun yang menanam pohon yang bisa mendatangkan manfaat bagi manusia, bagi hewan ternak, bagi burung, maka itu sedekah baginya. Ya, ibu-ibu menanam misalkan pohon daun jeruk, ya. Kalau diambil oleh ibu-ibu satu kampung daun jeruk untuk masak dan sebagainya, maka manfaat akan terus mengalir pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Yang nanam siapa? Yang nanam seorang ya nenek-nenek atau apa, tapi manfaatnya dirasakan oleh penduduk atau tetangga-tetangga yang ada hingga nenek itu meninggal dunia. Menanam pohon kelor, ya, menanam pohon pisang, lalu daunnya dimanfaatkan untuk kaum muslimin, ya, untuk sayuran. Maka setiap manfaat yang didapatkan oleh kaum muslimin dari keberadaan pohon tersebut, maka yang menanam akan mendapatkan pahalanya. Ya. Baik manfaat bagi manusia maupun bagi hewan ternak maupun bagi burung sekalipun. Yasiluhu ajruha fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Maka pahala itu akan terus mengalir baik ketika ia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Baik yang menanam pohon masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya, kemudian beliau hafizahullah menutup pembahasan yang keempat ini, amalan yang keempat ini dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim yang menanam sebuah pohon atau tanaman, au yazra'u zar'an, atau menanam sebuah tanaman, fayakulu minha tayrun, lalu dimakan hasilnya oleh burung, au insanun, atau manusia, au bahimatun, atau hewan ternak, illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan itu dianggap sedekah baginya. Ya, maka mari ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir hingga kita meninggal dunia, di antara cara termudah adalah menanam pohon. Ingat, pohon yang bisa mendatangkan manfaat, ya, baik itu buahnya ataupun daunnya ataupun tangkainya, apapun apa yang bisa diambil dari pohon tersebut selama itu bermanfaat bagi manusia secara umum dan bagi kaum muslimin secara khusus, maka pahala itu akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.